Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajarnya. Setelah itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Jadi, apa judul kita hari ini? Yaitu perubahan wujud benda. Apa sih pentingnya perubahan wujud benda? Kita dalam mempelajari perubahan wujud benda itu memiliki kepentingan, yaitu agar kita dapat mengetahui proses dari membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin. Selain itu, kita dapat mengetahui prosesnya dalam mempraktikannya langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat air es. Kalian telah mempunyai buku kan yang dibagikan di sekolah tentang perubahan wujud benda? Jadi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, es adalah contoh dari contoh perubahan wujud benda membeku, dan air adalah contoh dari perubahan wujud benda mencair atau melebur. Kemudian mencair yaitu proses perubahan wujud benda menjadi cair. Yang kedua, membeku yaitu proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang ketiga yaitu menguap. Apa itu menguap? Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang keempat, menyublin. Apa itu menyublin? Perubahan wujud benda padat menjadi gas. Yang kelima, mengembun. Apa itu mengembun? Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Setelah itu apa sih contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi, jika kita sedang memakan es krim, lalu es tersebut dibiarkan begitu saja, maka lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Itu disebabkan oleh perubahan wujud benda mencair. Kemudian ada contoh lainnya, kita menaruh air dalam wadah, lalu diletakkan di dalam lemari es, maka air di dalamnya akan membeku. Itu disebut dengan wujud benda membeku. Kemudian ada jika kita memasak air dan air tersebut tidak diangkat meskipun sudah mendidih, maka lama-kelamaan air itu akan berkurang. Air tersebut tidak hilang, melainkan perubahan wujud benda cair menjadi gas yang disebut dengan menguap. Contoh lainnya misalnya kita sedang meminum air es dalam gelas, maka akan nampak di luar permukaan gelas tersebut air yang merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang dinamakan dengan mengembun. Kemudian contoh lainnya adalah pengharum lemari yang dibiarkan begitu lama, kelamaan pengharum tersebut akan hilang atau habis karena perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dinamakan dengan menyublin. Ibu akan meminta kepada beberapa siswa untuk menjelaskan contoh dari makanan seperti agar-agar. Baik. Jadi agar-agar itu kan merupakan benda yang dia merupakan wujudnya seperti bubuk. Setelah dia menjadi bubuk, pertamanya kan dia bubuk, setelah itu dia diberi air. Setelah itu kan dia menjadi cair. Setelah cair, dia dituangkan ke dalam wadah. Di wadah itu dia akan membeku. Apa sih nama perubahan wujud benda itu? Dia adalah wujud cair menjadi beku. Baik, sebelumnya Ibu telah membagikan 3 kelompok untuk melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Di sini kita punya alat dan bahannya, yaitu berupa lilin dan korek api. Siswa Ibu semua, Ibu minta kalian untuk menyalakan api dan membiarkan lilin itu menyala selama 5 menit. Setelah itu bisa kalian amati apa yang terjadi. Setelah kalian mengamati apa yang terjadi pada lilin tersebut, dan kalian dapat menyimpulkan kesimpulan yang telah kalian ketahui tentang percobaan perubahan wujud benda. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari bersama kita menyimpulkan secara garis besar tentang pemahaman dari materi yang telah kita pelajari. Seperti perubahan wujud benda padat menjadi cair yang disebut dengan mencair, contohnya seperti lilin. Lilin tadi itu merupakan contoh dari benda padat menjadi cair. Kenapa dia benda padat menjadi cair? Karena sebelumnya lilin itu kan padat. Setelah dia diberi korek api atau dibakar, maka dia lama-kelamaan akan meleleh. Baik.
Kemudian perubahan wujud benda cair menjadi padat yang disebut dengan membeku, seperti contohnya es. Perubahan wujud benda cair menjadi gas yang disebut dengan menguap, itu contohnya seperti air mendidih dalam wajan. Kemudian perubahan wujud benda gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun, dan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublin. Baik, Ibu cukupkan di sini perjumpaan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas atau PR kepada kalian semua, siswa-siswa Ibu, untuk menyebutkan contoh lain perubahan wujud benda dari membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin, selain yang sudah dicontohkan tadi ya. Baik, Ibu akhiri. Oh ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu karena telah menyelesaikan kelas pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.